Ya, shalom Bapak Ibu, senang boleh ketemu lagi di hari ini tentunya. Dan Bapak Ibu, saya berada di di kediaman salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan ngobrol di sekitar tahun 2023. Karena hamba Tuhan ini juga hamba Tuhan senior yang sudah melayani hampir seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara barangkali. Untuk tidak berlama-lama saya langsung menjumpai beliau. Selamat tahun baru ya. Iya. Iya, shalom Pak Freddy. Shalom, shalom. Selamat tahun baru, apa kabar? Kabar baik, selamat tahun baru juga. Iya, bagaimana suasana tahun baru ini? Oh, luar biasa, rame kok. Apa yang luar biasa nih ya? Hah? Apa yang luar biasa? Keramaiannya yang luar biasa. Oh, rame apanya nih? Rame di Jalan Jenderal Sudirman, Ancol. Oh, rame ya, Rame. banyak orang. Iya. Oke, nah apa yang Tuhan taruh di hati Pak Freddy di 2023 ini? Ya, tetap melangkah. Tetap melangkah. Terus tetap melangkah dalam pelayanan. Nggak mungkin berdiam di tempat ya. Tidak boleh. Jangan jalan di tempat. Mundur. Jangan apalagi jalan mundur ya. Walaupun setiap masalah yang kau hadapi tetap harus maju. Iya, orang bilang 2023 gelap ya. Kadang-kadang kan hamba Tuhan kalau kecewa mundur kan. Mundur Ini ya. nggak gitu. Kecewa. Ya. Pernah kecewa nggak melayani Tuhan? Pernah. Pernah? Kita harus jujur pernah. Oh, udah berapa lama melayani Tuhan? Waduh, dari tahun 2000 lah saya. Tahun 2000? Iya, sudah berapa ya? 20. Kita harus lihat ke sana nih ya 20, supaya 23 tahun. 23 tahun? Tahun 2000. Masa 23 tahun? 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. 22 tahun. Nah, tentu Pak Freddy Ponto, betul? Betul. Ya. Ini kalau saya lihat nih dari face ini kayaknya dari asli mana nih? Tiongkok atau dari Jepang atau Korea? Nah, Itu dia. Tionghoa Manado. Oh, Tionghoa Manado. Tionghoa Manado. Ya. Ah. Apa terlahir sebagai Kristen atau bukan nih? Oh, sebelumnya bukan. Oh, bukan Kristen. Bukan Kristen saya. Oke. Ya. Kenal Yesus kapan sih? Saya kenal Yesus ketika mau menikah sama istri. Iya, mesti lihat kepada. Saya mau menikah ketika saya terima Yesus ketika mau menikah. Menikah, ya. Calon istri itu orang mana? Orang Manado. Manado. Manado asli. Ya. Kristen. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Jadi Terus? ketika mau melamar ya, saya harus masuk Kristen. Masuk Kristen. Ya. Harus ada pengakuan. Ada pengakuan. Bahwa Yesus Tuhan dan Juru Ya. Selamat. Nah, Itu tahun berapa? 1977. Loh, tahun 77 terima Yesus. 76 baptis, 77 kita nikah. Oh, nikah. Melayani Tuhan tahun 2000. 2000. Lah, Jadi selama ini kan saya ya. bekerja. Oh, bekerja di dunia Saya sekuler. sekuler. Seorang pengusaha. Ya, saya bekerja di satu perusahaan lah. Oh, begitu. Iya, saya bekerja di perusahaan itu sampai tahun 1999. Saya mulai 2000 itu udah mulai pelayanan. Oke. Baru benar-benar melayani. Pada waktu itu masih sebagai Kristen, yang Kristenan. ya Kristenan. Kristen KTP kali ya? Ya, Kristen tanpa kapal pertobatan. selam, atau Kristen kapal selam dah. Oh, kapal selam. Ya. Yang muncul sekali-sekali. Sekali-sekali. Natal, Pasca. Itu Iya kan? Selebihnya ya Selebihnya melanglang buana ya. Berjalan dengan kekuatan sendiri, ya. mengandalkan uang atau apa ya, bukan Tuhan ya. Itu. Seperti itulah. Ya, Nah, pernikahan di tahun 77 dikaruniai berapa anak? Saya punya anak 3. Oke, sudah Semua. menikah semua ya. Udah berapa cucu? Cucu 7. 7. Ya. Waduh. Luar biasa ya. Anak 3, cucu 7. 7. Nah, ini kita menarik nih. Terlahir sebagai bukan Kristen ya. Dan lahir baru tahun 76. 76. Ya. Lahir barunya itu tahun 98-99. Oh, salah. Itu baru. Lahir baru ya. Dulu kan cuman secara Protestan. Iya, yang penting bisa menikah. Iya.
Ya kan? Nanti saya bisa menikah. Yang penting bisa menikah. Tahun, ya itu. Ya. Itu baptis seperti biasa. Ya, di nanti GPIB. benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan tahun 9. Tahun 99 masuk 2000. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Iya. kondisi ya Oh, 9 berapa itu? 99. 99. Oh, berarti melewati masa krisis 96 ya? Setelah itu. 96, 97. 97. Situ saya juga jatuh. Sehingga akhirnya saya bilang, wah kita harus kembali ke gereja nih. Ke gereja ya. Barulah mulai saya start masuk gereja. Masuk gereja pertama kali itu yang saya masuk di karismatik. Pada waktu itu gereja yang saya pertama masuk itu gereja anak panah. Dulu Gereja apa? Gereja anak panah. GAP. Oh, gereja anak panah. Iya, di Roxy Mas Oke. waktu itu. Yang gembalanya adalah saya punya sepupu sendiri juga. Ya. Dari situ saya mulai Ada acara apa gitu? Hari Minggu? hari Minggu. Kan tadinya Kristen Kapal Selam yang muncul pada Iya, Natal, waktu itu Pasca. tiba-tiba mau datang aja hari Minggu itu. Oh, ada dorongan begitu. Mau ke Kemudian gereja. ponakan saya yang jemput. Karena sudah jatuh, bisnis sudah Iya. jatuh. Kemudian ponakan saya jemput, Datang jalanlah. ke gereja. Saya bilang sama ponakan saya, jemput dong saya ke gereja. Mau ketemu besok. Tuhan Yesus. Untung Tuhan Yesus. Untung Ponakan Tuhan saya- Yesus tidak bilang begini, kasih yang deh lu, nanti lu udah miskin baru lu datang ke gua ya. Ponakan saya pagi-pagi itu udah standby di buka rumah. Saya pikir-pikir nanti om gue berubah pikiran. Jadi gue tungguin, ya kan? Jadi waktu mencetuskan mau ke gereja, tentu anak-anak gembira, istri gembira atau gimana? Belum, enggak. Itu pada waktu itu istri saya ada di Manado deh. Oh, berarti tidak ada waktu itu istri nggak ada Iya. bersama. Saya di Manado deh. Ah. Istri saya di Manado dan saya waktu itu lagi sendiri udah dalam galau, bingung, ya sudah. Ke gereja aja. Ke gereja aja. Berarti waktu itu dalam keadaan stres juga ya mungkin Iya, ya, galau, stres, stres, ya. karena bisnis jatuh ya, keadaan, terpuruk. Pekerjaan ya. Jadi mulailah akhirnya saya harus Datang ke gereja. datang ke gereja. Apa tujuan mau datang ke gereja itu? Saya ingat mama saya bilang begini, kamu ke gereja dong, gitu. Oh. Ya, kan dalam kondisi gini kamu ke gereja aja. Saya bilang, saya ingat itu, oh iya ya. Sedangkan mama saya masih Buddha, Oh. ya kan. Jadi berangkat. Tapi padahal orang yang bukan Kristen ya menganjurkan anaknya Ke gereja yang aja. sudah Kristen mau ke gereja. gereja. Harusnya malu dong. Iya. Iya. Itu luar biasa Iya. ya. Nah, sampai di gereja apa yang dilakukan? Mulailah melihat pujian, mulai penyembahan. Pujian penyembahan. Nah, terus ketika penyembahan itulah, itu saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, suatu hadirat yang begitu. Tiba-tiba saya pengen nangis. nangis ya. Padahal jadi cengeng ya. Iya. Padahal selama ini nggak pernah nangis. Enggak. Iya. Orang Manado bilang begini, laki-laki ganteng begini kon cengeng kan nggak mungkin ya. Nangis itu air Iya. mata meleleh. Waduh, sampai saya pendetanya bilang, kalau siapa yang mau terima Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Iya. Saya langsung Angkat tiba-tiba tangan. seperti yang narik aja, angkat begini. Nah saat itu dia datang terus peluk saya, Doain. doain. Wah, di situlah Plong. mulai. Ada plong. damai. Kemudian sudah akhirnya saya ikut gabung lah di gereja mereka. Ya, Pak Freddy, ini tahun 2023 ini yang Tuhan taruh di hati saya. Nanti mungkin juga Pak Freddy ya sebagai hamba Tuhan mungkin juga bisa memberikan makna dari ayat ini. Ya, Tuhan taruh di hati saya di 2023 ini Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi mungkin sepanjang tahun 2023 ini saya akan selalu mengacu pada ayat ini untuk setiap podcast, setiap bincang-bincang ya. Karena gini loh. Di 2020 kan kita mengalami masa yang sulit ya. Pandemi itu Pandemi COVID-19, banyak hamba-hamba Tuhan pergi mendahului kita. ya. Dan
ketika kita masuk 2021 itu lebih sulit lagi. Puncak kesulitan mungkin di 2021. Ya kan? Ya. Dan itu semua sudah kita lewati, dan banyak orang kemudian pendeta kehilangan pekerjaan, gereja tutup. Banyak orang kehilangan pekerjaan juga, kehilangan income, ya. Ada banyak perusahaan gulung tikar, ya, pengusaha-pengusaha kaliber juga teriak, ya. Tetapi Tuhan ingatkan saya bahwa kita boleh kehilangan segala-galanya, tapi jangan pernah kita kehilangan iman. Ya kan? Jangan pernah kehilangan pengharapan, dan jangan pernah kehilangan semangat. Ya kan? Nah, memasuki tahun 2023 ini, Tuhan begitu kuat menaruh di hati saya Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Jadi jangan kita jadi orang pemalas, ya. Kerajinan apa saja, ya, dalam bekerja, dalam berdoa, dalam beribadah, apalagi dalam melayani Tuhan. Dan kalimat selanjutnya, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini berbicara tentang semangat, ya, semangat untuk terus melayani Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana nih, apa yang bisa Bapak pendeta maknai dari ayat ini? Ya. Kita memang sebagai hamba Tuhan, memang kita utamanya kita harus melayani. Ya, panggilan kita adalah melayani. Tentu pertama-tama harus dengan kasih dulu. Ya. Kalau tanpa kasih, pelayanan kita sia-sia. Sia-sia, ya kan. Walaupun kita hebat sebagaimanapun, Alkitab katakan kalau tanpa kasih nol. Biar kita memberi diri untuk dibakar, ya kan? Tapi kalau tidak dengan kasih, nol. Semuanya nol. Iya. Kalau dengan kasih, kita sudah nggak punya motivasi apa-apa lagi. Kita hanya mau maju terus. Tidak kendor, semangat terus maju. Kenapa? Karena kasih. Kasih, ya. Iya, karena kasih itulah yang mendorong buat kita agar supaya kita semakin semangat untuk melakukan. Kan ada lagu begini, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kalimat berikutnya kan melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Jadi harus lebih sungguh, mengasihi. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita sudah mengasihi Tuhan. Tapi ini harus lebih lagi. Lebih lagi dan lebih. Begitu juga melayani, ya. Nah, jadi melayani itu pertama-tama harus kasih, ya. Iya. Nah, kadang kalau soal jangan kendur kerajinan, kita tetap maju, ya. Tapi memang beberapa saat yang lalu begini, kita harus mengakui juga bahwa walaupun kita sebagai seorang pendeta, kadang-kadang ada rasa kecewa, karena mengalami sesuatu masalah dalam hidup. Sehingga kasih kita menjadi dingin. Sehingga semangat untuk memelayani. Nah, yang ini harus hati-hati. Apalagi kalau dompet, iya kan? Dompet kita kosong. Dan saya mengalami ini tahun 2022 ini bukan karena dompet kosong nih, tapi masalah istri saya. Bapak Ibu, istri beliau itu sudah pernah bersaksi juga di channel saya, ya. Itu mujizat Tuhan. Beliau pecah pembuluh darah. Tahun 2007. Iya, 2007. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ya, cari video di kesaksian ada istri beliau. Beliau juga sempat ada beberapa kalimat di sana. Nah, tetapi itu tahun berapa? 2007. Nah, 2007 pertolongan Tuhan, ya. Itu luar biasa. Pecah pembuluh darah, koma. Dan dokter katakan lumpuh kalau dioperasi. Iya.
Kalau nggak operasi dia akan mati. Ya. Akhirnya harus operasi. Ya. Tapi mujizat. Mujizat. Tidak lumpuh. Tidak lumpuh, ya. Dan normal kembali. Ya, itu 2007. Nah, di 2021 dan 2022 itu beliau katakan tadi pergumulan berat karena istrinya juga mengalami sakit. Iya. Ya. Cancer ya. Iya. Iya. Itu 2022. Kehidupan hamba Tuhan itu sebenarnya nggak mulus-mulus juga. Betul. Harus betul. kita mengalami kerikil-kerikil tajam yang kita lewatin. Segala musim 2007, ya. 2007, betul. Istri saya pecah pembuluh darah di otak. 2010, 2011, cucu saya yang pertama usia 8 tahun kena kanker osteosarkoma, artinya lutut, tulang lutut, dan meninggal. Itu saya mengalami lagi seperti itu. Betul. 2011. Kemudian 2022 ini mengalami seperti itu, sampai istri saya nggak tertolong lagi. Iya, udah Tuhan ambil. Mei kemarin Tuhan ambil. Tuhan ambil. Iya. Jadi ini sebagai hamba Tuhan, saya kira akan timbul suatu kekecewaan. Iya. Kan? Kita doain orang, kita doain orang sakit sembuh kok. Iya. Kita mengalami sendiri doa. Betul. Tapi tetap Tuhan panggil. Betul. Nah itu yang membuat kadang-kadang ada suatu kekecewaan. Sehingga mau memulai mundur dari perayaan. Mundur ya, paling tidak stagnan begitu ya. Iya, stagnan. Iya. Itu harus akui, kita nggak bisa juga berbohong bahwa kita, iman saya. Iya, betul. Bisa. Orang sekaliber Ayub pun dia sempat menyesali kehadirannya. Dia mengutuki hari lahirnya, ya kan? Tapi kemudian dalam perjalanan waktu Ayub juga Tuhan pulihkan ya. Setelah dia mengasihi itu kan? Dia mengasihi, dia mengampuni ya teman-temannya. Ya, Tuhan kembalikan semua. Betul. Nah, itu yang saya bilang bahwa tidak bahwa selalu hamba Tuhan itu super, enggak. Iya. Enggak. Jangan selalu menganggap hamba Tuhan kok imannya bisa luntur loh, karena ada masalah. Jadi maka dari itu bahwa di sini menjadi suatu pelajaran buat saudara-saudaraku yang dengar bahwa apapun masalahmu, kita tetap harus tegar, kuat ya. Kita harus kembali lagi. Betul. Karena Roh Kudus kasih hikmat sama saya pada waktu itu. Dia bilang 2007 istrimu diselamatkan, diberikan kehidupan 15 tahun. Oh iya. Untuk kesempatan melayani lagi. Betul. Di 2022 saya ambil. Tuhan ambil. Jadi artinya bahwa tetap kedaulatan itu di tangan Tuhan. Betul. Kendali itu di tangan Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil kita, itu hak prerogatif dari Tuhan. Tidak ada yang bisa. Betul. Kita ini kan miliknya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Iya kan? Tidak ada yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini, ya kan? Ya. Semuanya milik Tuhan. Jadi iman itu sejajarkan dengan kehendak Tuhan. Betul. Kalau kita masih ada di 2023 ini, ya ini juga kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Tetapi di sana ada tanggung jawab, ya kan? Yaitu apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saya diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Betul. Dan hari ini saya menyatakan kita harus terus. Iya. Jadi 2023 ini memang Tuhan taruh saya Tuhan taruh di hati saya ya Roma pasal 12 ini ayat 11 ya. Jangan kendur. Ya, jangan kendor. Kenapa? Di 2021, 2022 kita mengalami hidup yang boleh dikatakan pergumulan yang luar biasa ya. Bahkan ketakutan lah ya, terus terang aja. Waktu memasuki 2023 ini, ya ramalan-ramalan itu mengatakan bahwa ekonomi gelap dan seterusnya. Dan itu real. Cuman kita jangan takut kata Alkitab. Dengan kata-kata itu. Betul. Kita harus pegang apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Ya, jangan pegang apa kata orang, walaupun orang itu orang pinter. Kan orang pinter juga minum tolak angin. Iya kan? Benar. Nah, kan Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Ya, 2023 itu gelap bagi orang yang tidak memiliki Yesus. Yang memiliki Yesus, maka 2023 ini kita menjadi terang, ya, menerangi yang gelap ini, ya kan? Haleluya. Kita harus menjadi terang buat semua orang. Betul, ya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan
kita harus benar-benar memberikan, memperlihatkan kasih Kristus itu kepada semua orang. Betul. Tidak memandang suku, agama, ras, apapun. Jadi kalau hidupmu gelap, berdoalah, berharap sama Tuhan. Ya, tapi kalau masih gelap lagi, ya teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Tapi engkau sudah berdoa, engkau sudah bekerja, engkau rajin, kerajinanmu tidak kendor, semangatmu tetap menyala melayani Tuhan, tetapi masih gelap, jangan lupa bayar listrik. Jangan-jangan memang engkau tidak bayar listrik. Nggak nyambung ya Pak Pendeta ya. Apa hubungannya? Ya, apa? Tapi kira-kira begitulah. Iya. Bahwa ya jangan sampai masuk dalam kegelapan. Ya. Masih ada lilin. Betul. Kan kemarin kita sudah menyalakan lilin sebagai simbol, ya kan? Iya. Bahwa terang yang ada pada kita di 2022, walaupun itu sekecil, ya kan? Tetap ada keluar sinar. Sinar, ya kan? Kegelapan itu. Dan sekecil apapun terang itu tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Tetapi dia menguasai kegelapan. Terang itu tetap dia menguasai kegelapan. Waktu terang itu ada, maka kegelapan itu akan pergi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, makanya itu kita merayakan Natal di 25 Desember dan ketika kita masuk ke 2023 walaupun gelap, ya kan? Tahun yang penuh misteri karena memang tidak satu pun yang pernah mengalami tahun 2023 ya. Iya. Dan Pak Freddy, kalau saya mah sudah tahan uji istilahnya. Iya. Ya kan, udah di penjara, udah diproses ekonomi sampai nggak bisa beli susu waktu itu ya. Anak saya ketika minta susu, saya kasih teh, ya. Dan saya doktrin dia ini teh, ini susu merah, ya kan? Itu luar biasa. Susu merah, dan dia minum ya, dia minum. Tapi satu saat dia bilang, Pak, udah bosan susu merah, minta susu putih atau susu coklat. Ya kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Iya kan? Kita mau berseru sama manusia. Waduh, kalau kita berseru kepada manusia, manusia bilang lu udah murtad lu, makanya kena azab lu, ya kan? Tuhan proses ya. Dan hidup saya memang dari bulan ke bulan. Ya kan? Betul. Kalau Amerika itu kan masih berpikir bagaimana kemungkinan hidup di bulan. Iya. Iya toh? Iya. Tapi kalau kita orang Indonesia hidup dari bulan ke bulan. Dan kita orang Indonesia ini paling hebat. Kita apa? Bukan cuman ada kemungkinan hidup di bulan, kita ini hidup dari bulan ke bulan, bahkan kita shopping di matahari. Iya kan? Iya, masih kita ke matahari lagi ya. Kita luar biasa nggak? Kita di Indonesia ini kita shopping di matahari. Shopping di matahari. Di Amerika nggak ada. Di matahari. Coba. Di Amerika orang shopping bukan di matahari. Iya kan? Di Australia orang shoppingnya bukan di matahari, hanya di Indonesia. Berarti Indonesia hebat dong. Hebat. Matahari itu semuanya, aduh, orang keluar masuk di matahari ya. Iya. Padahal matahari itu panas kan? Tapi di situ dingin loh. Bisa. Tapi walaupun dingin, kalau bapak-bapak jalan sama istrinya itu kepanasan tuh. Kepanasan. Apalagi kalau istrinya udah tunjuk-tunjuk. Memang kalau udah telunjuknya ini berkuasa. Ini paling menakutkan buat suami ini telunjuknya wanita nih. Iya, haleluya. Nah, oke. Kembali lagi Pak Pendeta Freddy ya, bahwa Tuhan taruh di hati saya Roma 12 ayat 11 itu. Jangan kendor, ya kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Maka komitmen kita apapun yang terjadi di 2023 ini, ya kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, bukan begitu ya? Betul. Ya. Menjadi pelayan. Betul. Karena di firman Tuhan sendiri yang berkata di Lukas 25 ayat 26 kan dia bilang, saya duduk bersama-sama dengan engkau sebagai pelayan. Iya, betul. Dan Yesus bilang, artinya seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Betul. Jadi kalau engkau mau jadi seorang pemimpin, harus melayani. Melayani dulu. Dan melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Aku yang memilih. Ya, Tuhan betul. yang memilih kita. Asal kita juga siap buka hati untuk menerima panggilan itu. Karena panggilan semua ini sudah sudah Tuhan pilih. Kalau Pak Pendeta Freddy selama berapa tahun ya, sejak 2000 ya sampai saat ini berarti 23 ya. Ini udah tahun ke-23 ya. Iya kan?
biasanya dalam sebuah pelayanan itu Tuhan taruh apa yang lebih spesifik gitu loh? Saya lebih spesifik di pelayanan pemulihan. Pemulihan. Iya. Pemulihan ada keluarga. Pemulihan keluarga. Pemulihan dalam beberapa dulu saya sering juga melayani sakit penyakit, orang minta doa dan mujizat, pelayanan, doa pelepasan. Itu yang dulu saya kerjakan bersama istri berdua. Ya. Bapak Ibu memang istri beliau ini seorang pendoa yang hebat. Pendoa. Ya. Kita selalu bersama-sama melayani kemana-mana, selalu ke Aceh, ke Nias, ke Medan, pokoknya ke seluruh Indonesia dah. Kita keliling bersama-sama dengan istri. Iya. Nah sekarang ini ya kita melayani dengan sendiri tanpa istri, tapi ada teman-teman yang kita saling mendukung. Kita bentuk tim untuk betul. melayani bersama. Melayani di penjara, melayani orang sakit, ya kan? Doakan orang sakit, semua kita jalani. Dengan apa? Kasih. Tanpa pamrih. Iya, betul. Tanpa motivasi. Kalau bilang tanpa motivasi juga tidak terlalu tepat, karena semua orang punya motivasi. Punya motivasi yaitu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya, jangan motivasi kan? Untuk yang salah. Ya, mencari hidup. Mencari uang. Mencari hidup. Ya. Nah, saya punya prinsip pelayanan itu adalah melayani itu memberi hidup. Ya. Bukan mencari hidup. Ya, memberi hidup. Ya, jadi kan? Motivasi benar ada. Ya. Semua orang punya hidup motivasi, tapi motivasi yang jangan motivasi yang salah. Ya, kan? Salah. Jadi kalau memang ada kasih, pasti kita tidak akan memikirkan harus saya ini enggak. Kan ada orang melayani itu dengan motivasi yang tersembunyi, misalnya popularitas, ya kan, duit. Ya. Itu ujung-ujungnya duit juga mereka bilang. Iya. Tapi kalau kita melayani memang betul-betul murni ya, memberi hidup ya, seperti saya ke daerah-daerah misi itu ya mandiri istilahnya gitu. Ya. Di sana kalau kita ke daerah-daerah kita berharap apa dari mereka kan? Dan kalau bukan kita yang mau mulai, yang datang ke sana, mereka juga tidak bisa mendatangkan kita. Ya kan? Betul. Dan karena itu kita lebih memurnikan lagi ya motivasi pelayanan di 2023 ini ya. Ya. Lebih maju, lebih semangat. Karena itu iblis itu selalu merampas semangat yang ada pada kita. Iya. Dia taruh kita apa ya, penyakit, dia taruh masalah, dia taruh kita kesibukan duniawi, ya kan? Sehingga akhirnya kita lari dari fokus itu, dari panggilan itu ya. Mulai kendor semangat kita karena banyak masalah, istri meninggal lah, masalah ekonomi lah, kadang-kadang kasih kita mulai dingin ya kan, sehingga kita mulai tidak punya pengharapan lagi ya. Jangan sampai seperti itu. Itu iblis selalu menaruh itu semua dalam kehidupan kita, karena iblis berusaha merampas kita dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan itu ya. Juga merampas damai sejahtera. Sasaran iblis kan ke sana. Nah, mungkin ada sesuatu yang dijumpai dalam pelayanan itu suka duka atau dinamika pelayanan ya, yang paling dianggap berkesan, atau mungkin kesulitan apa yang dialami. Ya, pasti ada dong. Suka duka. Iya. Suka duka. Suka duka itu relatif lah ya, relatif dalam pelayanan. Iya. Ya, suka duka apa ya? Mungkin ditolak, atau mungkin kehabisan duit. Iya. Atau ya itu yang tadi ya. Duit, atau istri sakit. Sakit. Ya seperti itulah yang suka dukanya, ya kan? Ya. Sukanya ketika kita melayani orang itu sembuh, orang itu bertobat, dipulihkan, orang itu bertobat. Nah itu sukacita yang tidak bisa dibayar. Betul. Itu kepuasan batin itu nggak bisa dihitung dengan duit. Itu yang sukanya yang paling kita selalu ingin hadapi ya seperti itu. Kong ini seumur berapa dan sekarang? Baru 67 kan? Oh baru ya. 27 Februari ini
68. 68. Baru 68 kasihan. 68 kasihan. Orang Manado begitu kasihan-kasihan ya. Jadi masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. 68 ya. 68. 27 Februari ini. Iya. Siapa tahu ada yang nggak tahu 27 Februari. 27 Februari ya. Iya. Happy birthday untuk Pak Pendeta Freddy ya. Nah, kalau kelahiran Yesus, orang kasih nyala lilin. Lilin. Nah. Kenapa kalau kita orang ulang tahun kasih tiup lilin? Mematikan cahaya. Harusnya jangan. Harusnya jangan. Kasih nyala sudah. Oh, nggak usah iya ditiup. benar. Yesus lahir, orang kasih nyala lilin. Iya. Terang menyala. Iya. Biar dia mati sendiri itu lilin ya. Iya. Kita ini ulang tahun, tiup lilinnya. Kok sinar Tuhan disuruh ditiup dari kehidupan kita? Karena kalau menyala terus itu lilin itu. Karena itu kue. Itu kue dong sudah bisa makan. Angkat. Nggak usah ditiup lah. Nggak usah ditiup ya. Kalau biar bisa dirobah. Oh iya, mungkin harus dia. Ini sebuah inspirasi. Benar juga ini logika loh. Kenapa harus tiup lilin? Pakai lagu lagi kan? Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Jadi gelap dong. Jadi gelap. Berarti tahun itu jadi gelap dong. Jadi gelap. Karena cahaya itu ditiup. Ditiup. Nah, mulai sekarang biarkan dia nyala. Saya sudah nggak mau lagi. Oh, benar juga nih. Saya nggak mau. Ulang tahun saya udah nggak mau tiup lilin lagi. Iya, nyala lilin, udah biarin. Biarin. Kalau takut meleleh deh kita angkat aja. Iya, kasih biar dia mati sendiri. Iya kan? Ya. Karena kalau dia mati sendiri mau 70 tahun, mau 80 tahun. Ya. Bener juga ya. Filosofi yang bagus ini. Ya, saya dapat inspirasi. Ya. Benar Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ulang tahun begitu, nyalain lilin nggak usah ditiup. Berarti lagu itu bikin bodok orang ya. Memang memang beberapa lagu ada lagi lagu begini. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Dia suruh DP mama ambil itu bulan. Kurang ajar itu anak. Ada balonku ada 5, terus rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oh, ada lagi yang begini. Memang zaman kita dulu ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Mana ada orang yang tidak bobo digigit nyamuk? Justru orang yang bobo digigit nyamuk. Ini juga harus. Sedangkan orang tidak bobo digigit nyamuk kok. Iya ya. Iya, betul juga ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ulang tahun ya, Saudara, nyalain lilin jangan ditiup. Nyalain lilin aja. Ya supaya cahayanya terang itu terus menyala. Tapi kalau Natal juga kan orang habis nyalain lilin dia tiup. Enggak dong, ketika dia tiup karena udah selesai. Nggak ada tiup lilin. Tapi mereka kan nyalakan lilin, terus pegang, baru kita nyanyi, kemudian berdoa. Iya, abis itu mau kasih mati kayak biasanya taruh di meja lagi kan nyala terus tuh biasanya tuh. Sesudah itu terserah dia. Tapi jangan diacarakan tiup lilinnya, tiup lilinnya. Kenapa kelahiran Tuhan Yesus tidak suruh tiup lilin ya? Ya itulah. Nah, jadi ini hanya itu hanya membuka pikiran gitu kan. Iya. Seperti itulah. Ya, jadi baru 68 tahun. Semangat, saya lihat ini tetap kayak baru 28 ya. 1945 lah. Iya, rambut boleh putih ya. Boleh putih, nggak apa-apa. Tapi yang semangat jiwa tetap harus muda. 1945. Begitu ya. Nah, suasana tahun baru, ya apa yang mau dikerjakan nih? Suasana tahun baru ini? Iya. Pokoknya di tahun 2023 ini kita akan lebih tingkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan. Komitmen pelayanan ya. Jalan terus. Iya. Yang penting jangan mundur. Jangan mundur. Jangan jalan di tempat. Karena dikatakan Tuhan tadi sudah nyatakan itu. Iya, betul. Jangan kendur semangat. Iya, layanilah Tuhan. Iya kan? Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kita pegang Roma. Ya, 12 ayat 11. Dan dikatakan juga di sini ada kayak di di Pemazmur bilang begini, orang yang menabur ya dengan mencucurkan air mata, ya kan? Ya. Akan
pulang dengan bersorak-sorai, ya kan? Menuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai, ya. Orang yang berjalan, ntar saya lihat dulu nih, ya. Ya, di Mazmur 126 dikatakan begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini ayat 6. Orang-orang yang berjalan maju. Ya. Jadi yang pertama adalah berjalan. Ya kan? Pastikan 2023 ini kita tetap berjalan walaupun pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, harus tetap berjalan. Jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan jalan di tempat, jangan jalan mundur. Iya kan? Mundur. Lalu di sini juga dikatakan berjalan maju, ya kan? Bukan hanya berjalan karena ada jalan di tempat, ada jalan seperti orang Manado bilang rupa katang, kepiting, samping, jalan samping begini. Jalan samping, ya kan? Ini mesti. Iya. Terus ada juga kalau hanya dikatakan berjalan, ada berjalan di tempat, ada berjalan samping kiri kanan, ya. Dia cari-cari celah kan. Itu namanya dia berkelik ya, berdalih ya. Nah, tapi juga ada yang berjalan mundur. Nah, itu parah ya kan. Tetapi di sini dikatakan harus berjalan maju. Jadi pastikan 2023 kita tetap maju. Ya kan? Dan dikatakan di sini dengan orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi apapun kesulitan, kita diminta oleh Tuhan supaya tetap menabur yang baik. Iya kan? Jadi kita harus menggunakan iman sekalipun. Bukan iman kalau. Nah, ya kan? Kalau saya sehat, saya melayani Tuhan. Kalau perusahaan saya bangkit, ya omsetnya banyak, saya mau support hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ini ada yang tersinggung. Nggak usah janji begitulah. Iya kan? Iya, nggak usah. Jangan pakai kalau, jangan pakai iman kalau, ya kan? Kalau, ya jangan. Ini kalau kita pakai iman kalau, ini kita sama dengan main judi. Iya kan? Sama dengan main judi. Betul. Karena kita seperti pedagang melihat untung rugi. Nah, ini iman yang tidak berkenan. Tuhan mau kita memiliki iman sekalipun. Iya kan? Kepastian. Seperti Habakuk kan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi aku tetap beria-ria. Iya kan? Makanya ada lagu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, 2023 sudah kita duduki, sudah kita jalani, dan seperti firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Dan tadi katakan, pastikan kita sedang berjalan dan berjalan maju dan tetap menabur yang baik. Mungkin ada kata-kata sebagai closing statement. Harus ada menabur, maka kita bisa menuai. Tanpa ada taburan, tidak ada tuaian. Dan tentunya dengan iman. Dan iman itu iya dan amin. Jangan janji-janji iman. Kan ada kan? Janji iman. Catat dong. Janji imanmu. Betul. Ya kan? Betul. Catat janji iman. Nggak usah. Pertanyaan saya, kok ada sih janji iman? Sedangkan Tuhan bilang, ya imani firmanku, ya dan amin. Betul. Engkau mau memberi, beri. Kalau tidak, ya nggak usah. Nggak usah pakai janji-janji lah. Betul. Karena janji-janji ini kan kadang-kadang kadang-kadang tidak, kan? Abu-abu. Nah, jadi lebih baik di atas tidak di atas tidak. Nggak usah bernazar ya. Nggak usah bernazar. Karena terjadi kesia-siaan nanti. Betul.
engkau bernasar terus engkau tidak lebih parah lagi, lebih parah lagi. Lebih baik kalau mau beri, kalau tidak tidak dari hati. Yang penting dari hati. Betul. Kalau engkau tidak beri dari hati dengan keterpaksaan, lebih baik jangan. Jangan, Itu sih. Oke, bincang-bincang 2023 ini. Ya. Sesuatu terobosan yang baru. Amin. Tuhan buka jalan. Amin. Tidak perlu takut. Ya. Biar negara lain krisis, tapi Indonesia pasti tidak krisis. Kenapa? Karena banyak orang berdoa untuk Indonesia. Amin. Ya kan? Ada jaminan Jokowi 2023 walaupun krisis, tapi Indonesia tidak akan mengalami. Kenapa? Banyak berdoa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mencintai Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini perbincangan kita di silaturahmi tahun baru 2023, dan terima kasih Pak Pendeta Freddy ya, kiranya terus bersemangat ya melayani Tuhan, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Dan mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba bisa menjumpai, berkunjung ke tempat Pendeta Freddy. Kami sudah berbincang-bincang di soal kehidupan di 2023. Kami tahu satu hal yang pasti, seperti firman-Mu mengingatkan kami, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka kami berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih. Berkati Pak Freddy yang beberapa waktu lalu mengalami situasi di mana istri yang terkasih sudah berpulang mendahului. Kiranya Pak Freddy tetap kuat, tetap semangat dalam melayani. Berkati anak-anaknya, mantu, cucu terpelihara dengan sempurna. Dan Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan oleh Pak Freddy, dan di tahun 2023 ini makin bersemangat. Demikian juga hamba-Mu, dan biarlah apa yang hamba lakukan sesuai dengan isi hati-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh mereka yang mengikuti tayangan ini, biarlah mereka juga dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan. 2023 bagi banyak orang mengalami ketakutan karena ramalan 2023 resesi ekonomi dan ekonomi gelap. Tapi bagi kami anak-anak Tuhan, kami tidak pegang itu, kami pegang janji Tuhan. Kami percaya logistik kami berasal dari surga, dan surga tidak pernah terpengaruh oleh musim. Kami percaya selalu tersedia bagi kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan siapkan. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati, tidak terlintas di hati, tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami mau hidup dengan iman dan pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh mereka yang mengikuti obrolan bincang-bincang awal tahun baru ini. Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan pada obrolan silaturahmi 2023 ini, dan tentunya salam sehat ya, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus berkati.